Apakah kamu tahu bahwa kamu bisa menjadi kaya di akhirat loh sahabat, di mana kamu bisa menjadi kaya dengan menabung pahalanya dari sekarang? Hah, bagaimana caranya? Emang beneran bisa? Penasaran? Beneran bisa dong. Dalam suatu riwayat hadis disebutkan bahwa hadis yang diceritakan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Nas hadis tersebut adalah, apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari 3 sumber, yaitu sedekah jariyah atau wakaf, ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakannya. Ya, sedekah jariyah merupakan suatu amalan yang membuat orang yang melakukannya akan memperoleh pahala yang terus-menerus mengalir bahkan ketika orang tersebut telah meninggal dunia. Sungguh sangat luar biasa bukan? Adapun sedekah jariyah ini adalah wakaf. Apa itu wakaf? Kata wakaf atau puaj berasal dari bahasa Arab wakafa. Asal kata wakafa berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri. Kata wakafa yakufu wakfan sama artinya habas yahbisu tahbisan. Kata al-wakaf dalam bahasa Arab mengartikan bahwa menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan. Sedangkan menurut ahli fikih, Abu Hanifah wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap diwakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Dengan begitu, maka orang yang berwakaf berarti akan melepaskan kepemilikan hartanya yang mempunyai nilai manfaat dan tidak mengurangi bendanya untuk diserahkan atau dilimpahkan kepada perorangan atau kelompok guna dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang tidak bertentangan dengan syariat di mana dijalankan guna untuk kemaslahan atau kebaikan bersama. Tujuan dari wakaf adalah sama seperti bersedekah, yakni mencari pahala sebanyak-banyaknya. Namun bedanya dengan sedekah, manfaat wakaf dirasakan oleh banyak orang sehingga pahalanya senantiasa mengalir, meskipun pemberi wakif telah meninggal. Contoh wakaf yang sering dijumpai seperti wakaf masjid, wakaf properti, dan lain sebagainya. Wakaf sendiri sebenarnya juga telah menjadi perintah bagi umat muslim untuk dijalankan. Memang secara umum tidak terdapat ayat Al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena itu maka wakaf termasuk ke dalam infak fisabilillah, sehingga dasar hukum yang dipakai oleh para ulama untuk menjelaskan konsep wakaf ini disandarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan mengenai infak fisabilillah. Hal ini sebagaimana yang terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 267 yang memiliki arti, hai orang-orang yang beriman. Nafkahkanlah di jalan Allah, sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Selain itu dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 272 dikatakan bahwa, dan apa saja harta yang baik yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya atau dirugikan. Selain sumber dari Al-Quran dan hadis di atas, para ulama sepakat atau ijma menjadikan wakaf sebagai satu amal jariyah yang disyariatkan dalam Islam. Tidak ada orang yang dapat menafikan dan menolak amalan wakaf dalam Islam karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi dan kaum muslimin sejak masa awal Islam hingga saat ini. Dalam konteks negara Indonesia, amalan wakaf sudah dilaksanakan oleh masyarakat Muslim Indonesia sejak sebelum merdeka. Oleh karena itu pihak pemerintah Indonesia juga sudah menentukan undang-undang khusus yang mengatur mengenai perwakafan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Selain itu, untuk menyempurnakan undang-undang tersebut, pemerintah juga sudah menentukan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Atas dasar hal tersebutlah tentu segitu besarnya potensi manfaat yang bisa dirasakan sehingga Al-Quran dan hadis memerintahkan kita umat muslim untuk menjalankan amalan ini. Bahkan pemerintah pun membentuk undang-undang mengenai hal ini yang menandakan keseriusan pemerintah mengatur mengenai wakaf. Lalu memang seberapa penting sih wakaf? Apa urgensinya untuk kita semua?
Eits, tenang, Islam itu merupakan agama yang komprehensif di mana Allah telah mengatur semua ini dengan sempurna sehingga seluruh ajarannya pasti akan membawa dampak positif yang besar. Seperti amalan wakaf ini misalnya. Suatu amalan dianjurkan untuk dilaksanakan sebab memiliki urgensi dan manfaat untuk kemaslahatan bersama. Amalah wakaf tidak saja berhubungan dengan aspek spiritual saja, melainkan aspek lainnya juga ikut terpengaruh. Selain itu, manfaat wakaf tidak hanya dirasakan oleh pemberinya saja, namun juga masyarakat luas. Berikut ini beberapa contoh manfaat melakukan wakaf yaitu: 1. Mendapat manfaat secara religius, yaitu dengan memperoleh manfaat dari sisi spiritual merupakan manfaat wakaf yang didapatkan pemberi atau wakif. Faktanya, manfaat dari aset atau harta wakaf bersifat kekal, apalagi jika objeknya terus digunakan oleh khalayak umum. Sehingga pahala pemberi wakaf mengalir deras dan terus-menerus, meskipun sang wakif telah meninggal. Kedua, meningkatkan hubungan persaudaraan. Dari sisi pemberi dan penerimanya, manfaat wakaf adalah mampu meningkatkan hubungan persaudaraan. Pemberi wakaf bisa membantu banyak orang melalui harta yang diwakafkan, sedangkan masyarakat merasa diuntungkan dengan adanya bantuan tersebut. Akhirnya, hikmah wakaf tidak saja hanya dirasakan oleh masing-masing individu penerima atau pemberi saja, tetapi masyarakat juga dapat merasakan manfaatnya. Ketiga, membantu pihak-pihak kurang beruntung. Manfaat wakaf berikutnya adalah membantu pihak-pihak kurang beruntung daripada kita, baik bentuknya dalam wujud wakaf produktif atau konsumtif. Wakaf konsumtif dapat membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sedangkan wakaf produktif dapat membantu meningkatkan taraf kesejahteraan hidup. Sehingga keduanya akan sama-sama dapat membantu pihak-pihak yang kurang beruntung. Keempat, memperoleh pahala terus-menerus walaupun ketika meninggal sehingga punya tabungan pahala yang banyak dan insya Allah kaya di akhirat. Itulah besarnya manfaat wakaf, di mana barang siapa yang menjalankannya bisa menjadikan amalan ini sebagai tabungan di akhirat kelak, sehingga bisa menjadi kaya di akhirat. Semoga kita semua bisa menjalankan amalan wakaf ini. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you in the next video.